Film dimulai ketika seorang penembak jitu bernama Swagger bersama satu rekannya yaitu Donnie, di mana mereka berdua tengah menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di Ethiopia. Tepat di atas sebuah bukit tandus, mereka terus mengawasi pergerakan kendaraan sweeper dari pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak sekitar 2000 yard jauh di dasar lembah tentunya tak masalah bagi Swagger dan Donnie. Bahkan, disitulah justru ketangkasan mereka diuji. Perhitungan yang matang dan ketepatan memilih momen eksekusi benar-benar telah membuat pertahanan lawan berantakan. Seperti itulah kejadian pada siang itu. 30 miles an hour, 3 mile lane. Namun entah apa yang terjadi, pusat komando tiba-tiba seperti menganulir keberhasilan Swagger kala itu, dan bahkan langsung memutuskan komunikasi radionya. Keheranan Swagger semakin bertambah ketika sebuah heli datang lalu tiba-tiba kemudian menghujani mereka dengan tembakan. Padahal pihak intelijen tak mengkonfirmasi apapun terkait skema penyerangan lewat udara. Lantas, dari pihak manakah heli itu berasal? Nanti kita akan tahu jawabannya. Lanjut, perlawanan yang tak berimbang pada peristiwa tersebut telah mengakibatkan tewasnya Donnie yang merupakan satu-satunya sahabat Swagger yang selalu mendampingi sepanjang perjuangannya. Sontak hal tersebut menyulut kemarahan Swagger dan berhasil menembak jatuh pesawat heli itu. Tiga tahun kemudian, semenjak misi terakhirnya yang dinilai gagal oleh pihak intelijen itu, Swagger lebih memilih pensiun dan mengisolasi diri di sebuah rumah gunung yang jauh dari keramaian. Hari-harinya hanya ditemani seekor anjing kesayangannya yang bernama Sam. Pada pagi itu, Swagger kedatangan tamu dari FBI. Mereka adalah Kolonel Isaac Sobari serta dua orang peliharaannya yang tak saya sebutkan namanya. Yang jelas mereka bukan Sam. Dengan susah payah, Pak Isaac memujuk Swagger untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait adanya sebuah rencana pembunuhan terhadap presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Dengan kemampuan Swagger ini, diharapkan bisa membantu menggagalkan rencana teror tersebut. Seperti itulah skenarionya. Nasionalisme seorang mantan prajurit masih melekat kuat pada jiwa Swagger, maka akhirnya dia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun sayang, sepertinya dia tak begitu menyadari adanya motif terselubung di balik rencana ini. Sekali Swagger, tetaplah Swagger, sang penembak ulung yang masih tak tergantikan. Singkat cerita, Swagger mulai melakukan survei dan mengamati 3 tempat penting di Amerika, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Dari mulai letak kamera pengintai, kecepatan angin, suhu udara, kelembaban, dan jarak tembak tak luput dari perhatian Swagger. Bahkan dia menentukan kapan dan di mana dari ketiga tempat itu kemungkinan besar presiden akan dibunuh. Maka Swagger memilih Philadelphia sebagai titik lokasi yang paling memungkinkan terjadi. Diceritakan 2 minggu kemudian, tepat pada hari kunjungan presiden itu, Swagger dibawa kolonel dan kurawanya memasuki sebuah gedung tak resmi yang kelihatan seperti ruko-ruko gitu. Dari balik jendela gedung tersebut, Swagger terus menganalisa dengan seksama segala kemungkinan terjadinya teror terhadap presiden. Di sisi lain, sebuah senjata otomatis seperti telah dipersiapkan kelompok rahasia dan mengarahkan larasnya tepat ke posisi presiden di mana beliau sedang berpidato di atas mimbarnya. Hinggalah tiba saatnya di mana Swagger meyakinkan kemungkinan terburuk akan segera berlangsung. Namun tiba-tiba, seorang ofisir polisi Philadelphia muncul dan menembaki Swagger dari belakang. Kemudian disusul dengan tembakan jarak jauh yang secara tiba-tiba justru mengenai kepala Uskup Agung Ethiopia ketika beliau mendampingi presiden di samping mimbarnya. Seketika massa pun berhamburan panik, spontan Swagger menjatuhkan diri dari jendela gedung untuk menghindari serangan opsir yang terus menembakinya. Namun sial, 2 butir peluru bersarang tepat di bagian bahu dan pahanya. Kejadian tersebut telah membuat Swagger sadar bahwa ini adalah murni jebakan.
Dan bukan hal mustahil jika sang opsir itu pun merupakan bagian dari rangkaian jebakan tersebut. Hal itu terbukti ketika sekonyong-konyong dia dituduh sebagai eksekutor tembak yang menewaskan uskup agung tersebut. Dengan membawa luka tembak di tubuhnya, Swagger berhasil lolos dan menghampiri seorang agen FBI yang sedang memantau situasi. Dia bernama Nick Memphis. Di hadapannya Swagger menyatakan, "Bukan aku pelakunya, aku dijebak." Setelah itu, Swagger melumpuhkan Memphis kemudian merampas senjata dan mobil dinasnya lalu kabur dari sana. Sedangkan di gedung itu, mereka sibuk memasang senapan milik Swagger pas pada posisi di mana Swagger berdiri di sana. Sekaligus dijadikan skenario seolah-olah Swagger lah pelaku penembakan tersebut. Namun di sisi lain, kegagalan membunuh Swagger benar-benar membuat Pak Ishak Sobari geram. Tak lama, pemburuan pun digencarkan. Tim bersenjata profesional dikerahkan. Mereka yakin jika saja Swagger gagal ditangkap, maka lain lagi ceritanya. Dan yang pasti situasinya akan semakin buruk lagi. Sementara itu, kepiawaian dan keberanian eksersan Angkatan Laut ini masih cukup untuk mengelabui kepungan mereka. Kemudian langsung menjatuhkan diri ke dalam sungai bersama mobilnya. Singkat cerita, pelarian Swagger berakhir di rumah seorang janda muda bernama Sarah Van. Dia adalah mantan istri almarhum teman sejawatnya dulu, yaitu Donnie Van. Pada awalnya, Sarah pun meragukan Swagger karena terpengaruh isu yang bergulir di televisi akhir-akhir ini. Namun Swagger terus berupaya untuk meyakinkan Sarah bahwa sekelompok orang telah menjebaknya. Hingga akhirnya Sarah pun bersedia menerima Swagger dan merawat luka tembak yang tengah dialaminya. Di sisi lain, sebagai agen FBI, Memphis tahu persis reputasi karir Sersan Swagger bahkan jiwa nasionalisnya yang sangat kuat. Sehingga dia yakin bahwa bukan Swagger pelakunya. Melihat terdapat banyak kejanggalan, maka Memphis mencari data dan menggali informasi terkait kasus ini. Namun sayang, segala upaya yang dilakukan Memphis ibarat ombak menerjang karang, semua kandas tanpa bekas, nihil tanpa hasil, anjing. Bahkan berujung pada sebuah upaya penculikan atas dirinya. Mantep kali kata-kata si pembuat narasi ini, bangsat. Di sebuah gudang pinggir sungai, Memphis diikat dan dihajar habis-habisan. Namun ketika hendak dibunuh, tiba-tiba Swagger datang menolong dengan tembakan jarak jauhnya. Semenjak itulah, Memphis rela mengorbankan karirnya dan bersedia menyatukan misi bersama Swagger, yaitu demi membongkar kejahatan berbalut konspirasi di tubuh FBI terkait penembakan uskup agung tersebut. Kabar bergabungnya Memphis dengan Swagger mengisyaratkan bahwa pertempuran babak baru akan segera dimulai. Pak Ishak Sobari dan komplotannya kini mulai resah, sehingga mereka membuat strategi apa saja untuk memancing Swagger keluar dari persembunyiannya, termasuk menculik Sarah sahabatnya untuk dijadikan sandera. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Swagger. Sementara itu, Swagger ditemani Memphis sedang mendatangi seorang ahli balistik dan persenjataan terbaik yang tinggal di sebuah dusun terpencil. Tak disebutkan nama untuk perannya, namun kemahiran si kakek tua ini membawa titik terang dalam rangka membongkar tokoh di balik penembakan uskup agung. Berdasarkan data yang diungkap si kakek, ternyata pelakunya adalah Mikhail Zerbiak, seorang sniper bayaran yang kondisinya kini sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang terbilang handal pada masanya, tentu Swagger sangat mengenali sosok Mikhail tersebut. What if it's a trap? Singkat cerita, mereka berdua tiba di Virginia. Menyusul adanya informasi bahwa Mikhail sengaja ditempatkan di sana sebagai opsi kedua untuk memancing kedatangan Swagger. Saatnya tiba, Swagger langsung menerobos masuk rumah menemui Mikhail. Sambil mendorongkan pistol, dia menceritakan semua hal terkait penembakan uskup agung. Motifnya adalah ketakutan yang berlebihan dari sekelompok penjahat yang takut jika sang uskup membocorkan semua kejahatannya pada presiden. Dan dalang dari semua ini adalah Kolonel Ishak Sobari dan Charles. Setelah itu, Mikhail menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Beruntung, Swagger telah merekam percakapan itu melalui handphonenya. Sementara di luar rumah, pasukan elit militer utusan Kolonel Sobari datang mengepung dan memaksa Swagger untuk menyerah. Namun faktanya, mereka justru malah termakan perangkap bom yang Swagger tebar sebelumnya.
Untuk kesekian kalinya, strategi yang dipraktekkan Pak Ishak dan kawan-kawan ternyata tak mempan melawan kepiawaian Swagger. Hingga akhirnya terpaksa Pak Ishak harus menerima kesepakatan yang ditawarkan Swagger. Meskipun berat, namun mau tidak mau langkah ini harus mereka tempuh. Di mana mereka harus menyerahkan senator sebagai jaminan demi mendapatkan file rekaman handphone tentang bukti kejahatan mereka selama ini. Singkat cerita, Pak Ishak bersama senator tiba di puncak gunung bersalju, di mana mereka sepakat untuk bertransaksi di sana. Watak penjahat memang maunya menang meskipun dengan cara licik. Mereka menggelandang Sarah Van menjadi bagian dari strategi mereka, bahkan memasang sniper di beberapa titik gunung tersebut. Namun sepertinya Swagger lebih sigap membaca strategi bulus mereka dan berhasil melumpuhkannya. Situasi tersebut membuat si pengawal Pak Ishak teriak frustasi dan menantang Swagger dari kejauhan. Tak diduga, tiba-tiba bidikan jitu Swagger memutus pergelangan tangannya. Sementara itu, senator pura-pura berlagak baik dengan membujuk Swagger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swagger menyinggung soal kejahatan perang yang terjadi di Ethiopia 3 tahun silam, dan hal itu cukup jadi tamparan baginya. Di luar dugaan, tiba-tiba 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Swagger. Dengan terpaksa, dia menyerah dan membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut, Swagger berusaha membantah bahwa yang dituduhkannya terhadapnya selama ini adalah tidak benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu pun hanyalah rekayasa Kolonel Sobari. Karena ketika itu, senapan masih pada posisi yang tak digunakan dan tak sembarang orang bisa menggunakannya. Namun keputusan majelis justru malah meloloskan Kolonel Sobari dengan dalih materi kasusnya di luar teritori hukum di sana. Tentunya hal itu sangat mengagetkan Swagger. Namun meskipun demikian, hakim memberikan kesempatan pada Swagger untuk mendedikasikan keadilan dengan gayanya sendiri. Alhasil, vonis bebas pun dianugerahkan hakim kepada Swagger. Singkat cerita, malam pun tiba. Scene berpindah ke sebuah villa di mana Sobari dan senator tengah tertawa karena kebebasannya. Tiba-tiba, salah seorang kurawanya jatuh di hadapan mereka dengan lubang peluru di kepalanya. Faham akan isyarat kedatangan Swagger, mereka pun berusaha melindungi diri. Namun kemurkaan Swagger kali ini seperti sudah tak kompromi lagi. Alhasil, semua penghuni villa tersebut mampus termakan tembakan gahar Swagger. He's under the floor. You out of your mind. Exactly. Tak cukup dengan itu, dia pun sempat membocorkan instalasi gas, kemudian meninggalkannya. Dan dalam hitungan detik, boom, hancurlah semua. Sementara itu, Swagger menghampiri Sarah yang sedang menunggu di mobilnya.